Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Bawaslu Kabupaten Mukomuko di ruang podcast Bawaslu Kabupaten Mukomuko. Dan masih bersama saya tentunya Ahmad Arifin di sini yang nanti akan memandu perjalanannya podcast pada sore hari ini. Dan telah hadir di tengah-tengah kita yaitu dua narasumber hebat. Yang pertama di sebelah kanan saya ada Kabak Op Polres Mukomuko, itu Bapak Kompol Apriyadi. Selamat datang Pak, terima kasih telah memenuhi undangan kami. Dan di sebelah kiri saya, di sini sudah ada Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko, Bapak Fadlul Azmi. Selamat datang Bapak di ruangan podcast kita. Dan tentunya di hari ini kita akan membahas beberapa bahasan yang akan menjadi topik perbincangan kita mengenai persiapan-persiapan dan juga langkah-langkah strategis untuk pengamanan pemilu tahun 2024. Baik, ini mungkin sebelum kita memulai detail tentang kegiatan pembahasannya, mungkin di sini saya juga akan lebih menanyakan kepribadian Bapak dulu. Untuk Bapak Apriyadi. Jadi gini Pak, kita tahu masyarakat itu mengetahui bahwasanya tugas seorang polisi adalah mengamankan ketertiban masyarakat. Di dalam institusi Polri itu khususnya di Polres itu ada Satreskrim, ada Sat Narkoba, ada Sat Brimob dan lain sebagainya, Pak ya. Nah, cuman banyak orang yang nggak tahu. Ternyata di Polres itu ada Kabak Op. Nah, ini sebenarnya tujuannya atau fungsi dan tugas dari Kabak Op ini apa, Pak? Sementara di Polres itu kan sudah ada Kapolres dan juga Wakapolres, kan seperti itu. Nah, mungkin itu sebenarnya tugasnya apa, Pak? Sebagai Kabak Ops gitu, supaya masyarakat juga lebih paham terkait itu. Ya. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Tentunya kami memperkenalkan diri dahulu, bahwasanya kami anggota Polri yang berdinas di Polres Mukomuko. Kebetulan selama berdinas ini tentunya memangku jabatan yang diamanahkan oleh pimpinan sesuai dengan yang dipertanyakan, apakah itu Kabakop di dalam struktur organisasi kepolisian kan seperti itu. Di dalam struktur organisasi kepolisian memang Kabakop merupakan suatu bagan ya. Kabakop ini merupakan kepala bagian operasional kepolisian. Ini memang di Polres itu peran dan fungsi Kabakop ini sebagai pembantu pimpinan di dalam manajerial tugas-tugas kepolisian. Nah, itu salah satu bentuk tugas pokok dari Kabakop di struktur kepolisian. Setelah ada Kabakop tentu ada fungsi-fungsi pembina secara terstruktur di bawah, dan ada juga pelaksananya seperti Kapolsek. Nah, demikian itu yang berarti secara garis besar Kabakop adalah manajernya dari institusi polisi. Oke, terima kasih Bapak. Jadi itu mungkin selama ini kita masih mengambang Pak ya tentang Kabakop itu apa sih tugasnya kan gitu. Dan mungkin di sini kita ke Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko ya. Kita tahu bahwasanya Bawaslu merupakan salah satu bagian dari perangkat penyelenggara pemilu ya.
yang memiliki tugas itu sebagai pengawas pemilu. Nah, masyarakat ini belum banyak tahu, Pak. Kalau pengawas pemilu berarti kan yang diawasin itu saat pemilu. Nah, paradigma masyarakat seperti itu. Nah, di tahun-tahun seperti ini yang kita masih belum memasuki tahun pemilu, ini sebenarnya tugas Bawaslu ini seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Rekan-rekan, sahabat semua podcast yang hormati, terima kasih sudah bergabung, Pak Kapolres sudah bisa bergabung bersama-sama di sini dalam rangka memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait kegiatan-kegiatan. Jadi tugas Bawaslu itu pada intinya adalah melakukan pencegahan, mengawasi dan menindak. Itu intinya. Apa yang dilakukan itu terhadap kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemilu. Pemilu ini orang yang diawasi terutama peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Nah, pemilu KPU, kemudian peserta pemilunya adalah nanti partai politik, presiden, bupati. Nah, ada tahapan. Nah, sebelum tahapan ini masuk, tentu ada tugas-tugas lain. Yang pertama memang memelihara semua berkaitan dengan arsiparis dan sebagainya. Nah, perangkat-perangkat yang ada itu tugas. Kemudian sesuai dengan aturan juga, KPU diwajibkan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan namanya. Ini tetap kita awasi, kita update. Nah, salah satu contohnya ada yang meninggal. Meninggal ini kan harus dilakukan proses untuk di delete dari data pemilih. Ada juga yang menjadi TNI Polri misalnya. Nah, atau sebaliknya sudah pensiun jadi TNI Polri akan menjadi, nah itu akan dimasukkan. Ini salah satu. Nah, setelah ini tugas ini tahapan masuk, kebetulan kemarin tahapan pemilu tahun 2024 nanti itu dimulai pada tanggal 14 Juli 2022 kemarin. Nah, ini dicanangkan secara nasional oleh KPU. Nah, pelaksanaan kegiatan awal yang dilakukan yaitu pendaftaran partai politik kemarin dari tanggal 1 Agustus. Nah, ini kebetulan kita diberi kewenangan oleh kerjasama Bawaslu dan KPU untuk mengawasi melalui sipol. Nah, banyak lagi kemudian permen kemarin. Tahapan berikutnya nanti tentu partai politik ini verifikasi dan sebagainya faktual nanti di bulan Oktober. Ada lagi nanti tahapan memasuki data pemilih DPT, DPR dan sebagainya sampai pada hari pemilihan. Itu barangkali gambaran dulu. Kami tetap melakukan pekerjaan sebelum masuk tahapan tetap sama dengan tupoksi tugas-tugas yang lain. Tapi tidak mengawasi langsung dengan masyarakat. Oh gitu. Karena selama ini kan banyak yang ini, Pak. Oh, berarti Bawaslu itu kalau lagi nggak pemilihan ya cuman duduk enak aja di kantor kan seperti itu. Berarti selama ini paradigma masyarakat kan seperti itu. Nah, jadi ternyata tidak hanya itu saja yang dilakukan Bawaslu ya. Berarti memang dalam proses tahapan pun tetap melakukan pengawasan terhadap KPU berarti. Oke. Nah, selanjutnya sudah kita masuk ke proses pemilu, Pak. Untuk Polres Mukomuko dalam penyelenggaraan pemilu, peran-peran yang dilakukan oleh kepolisian khususnya di Mukomuko ini seperti apa, Pak? Dan persiapan di sejauh ini itu sudah seperti apa? Karena kembali lagi sebenarnya pertanyaannya tidak terlalu jauh berbeda dengan Bawaslu tadi gitu. Ini belum masuk pemilu, belum masuk tahun pemilu, biasanya angka konflik di masyarakat itu masih minim. Nah, apakah itu ya dianggap biasa saja atau memang sudah ada trik-trik khusus yang dilakukan oleh Polres Mukomuko? Ya, baik. Sebenarnya pelaksanaan pemilu kita itu merupakan sudah tugas rutin negara. Kenapa saya bilang tugas rutin negara? Setiap 5 tahun sekali pasti ketemu. Ya, gitu. Setiap tahun 5 tahun pasti ketemu program negara tersebut. Jadi di dalam tugas-tugas negara ini tentunya kepolisian merupakan mengandung tugas pokok di dalam mensukseskan tugas-tugas negara tersebut.
di dalam melaksanakan tugas negara itu tentunya kepolisian didukung dengan undang-undang. Undang-undang seperti apa undang itu? Ya undang nomor 2 tahun 2022 tentang batang tubuh dan tugas kepolisian yang ada di sana. Kembali kepada tugas-tugas pokok kepolisian itu salah satunya seperti Harkamtibmas, menciptakan bagaimana kondisi masyarakat itu aman, nyaman dan kondusif. Ya. Tentunya di dalam hal ketika akan nanti melaksanakan tugas-tugas negara seperti persiapan pemilu, tentunya kepolisian sudah mempersiapkan tugas-tugas itu. Ya, seperti apa? Sebelum melaksanakan kegiatan tugas negara tersebut dalam artian program pemilihan umum ini belum terlaksana, tugas-tugas kepolisian yang kita laksanakan seperti tugas-tugas Babin Kamtibmas. Nah, gitu. Apa tugas Babin Kamtibmas? Babin Kamtibmas merupakan ujung tombak kepolisian di dalam menjaga situasi keamanan masyarakat yang melekat di masyarakat. Nah, jadi oleh karena itu makanya kepolisian walaupun tugas negaranya nanti akan dijalankan seperti pengamanan pemilihan umum, tapi tugas-tugas rutin ini tetap dilaksanakan. Oke. Jadi ada nggak adanya pemilu, ya seperti itulah tugas polisi. Begitulah. Oke. Ya. Jadi bisa dibilang bahwasanya tugas pokok polisi itu sebenarnya bukan hanya untuk pemilu saja, ya. Bukan untuk ya, pemilu saja. Dan ada beberapa hal juga yang mungkin ingin saya tanyakan ke pihak kepolisian itu terkait beberapa skema yang akan dilakukan kepolisian. Biasanya berapa bulankah atau berapa tahunkah saat menjelang pemilu, dan skema apa saja yang akan dilakukan oleh kepolisian untuk menghadapi pemilihan umum 2024 itu nanti? Ya, kalau kita bicara skema, tentunya langkah-langkah di dalam mengantisipasi kita menghadapi pemilu, tentunya pimpinan kita sudah menyampaikan dan juga menginstruksikan membuat suatu telegram ke seluruh pada wilayah. Kenapa saya bilang itu telegram itu harus dijalankan oleh anggota Polri, karena ini tetap mengacu kepada tugas-tugas kepolisian yang akan dilaksanakan. Gitu. Jadi tugas inilah seperti di dalam kita nanti anggota Polri mengacu kepada ketentuan-ketentuan di dalam kita menghadapi pemilu yang akan datang 2024. Begitu. Berarti nunggu perintah bintang dulu ya. Kalau sekarang kalau kita amankan juga tahapan belum masuk nih. Iya. Berarti intinya nunggu perintah bintang. Oke, baik. Selanjutnya untuk Bawaslu Kabupaten Mukomuko. Ini kan sudah tadi Pak Ketua sudah menyampaikan beberapa tahapan yang sudah berjalan gitu kan. Lantas tahapan-tahapan itu kan tahapan secara global ya. Sementara untuk tahapan-tahapan di Bawaslu Mukomuko sendiri ini sudah sejauh mana Pak untuk menjelang pemilu 2024 itu nanti? Kalau terkait dengan pengawasan ini kan hubungan kita dengan luar, bahwa KPU sebagai penyelenggara dan peserta pemilu partai politik dan sebagainya. Hari ini kan partai politik ini kan yang akan diawasi. Ya. Tentu ada pembinaan dalam, barangkali ini yang diharapkan. Apa yang dilakukan Bawaslu memang dari awal kemarin setelah habisnya kegiatan pemilihan kemarin 2020, kita tetap berbenah terus pembinaan dan sebagainya, intek walaupun memang frekuensinya pada saat Covid kemarin banyak dilakukan melalui daring. Tapi intinya kan itu kan untuk pembinaan ke dalam. Bahkan sekarang lebih dititik beratkan pembinaan terhadap kesiapan teman-teman sekretariat dalam bagaimana mengelola proses. Nah,
untuk ke depan barangkali dalam waktu dekat ini secara aturan Bawaslu ini belum ada perintah, tapi secara aturan memang 20 bulan sebelumnya jatuh sekitar bulan September Oktober ini akan ada rekrutmen Panwascam. Oke. Nah, perlu kami sampaikan juga barangkali banyak masyarakat, bukan banyak, kami mengharapkan memang partisipasi masyarakat secara umum untuk bisa sama-sama mendaftar menjadi penyelenggara pemilu di tingkat, tentu syaratnya salah satu tadi ada kaitannya juga nanti kalau masuk menjadi partai politik. Kalau jadi partai politik otomatis tidak bisa menjadi penyelenggara. Okay. Nah, ini ada nanti kaitannya. Nah, ini selalu dilakukan oleh Bawaslu secara berjenjang, pembinaan terhadap institusi sendiri. Nah, nanti ini kan akan dibina terus, terutama kami di kabupaten kota ini. Nah, itu barangkali tugas-tugas lain, bukan tugas lain, tugas pembinaan ke dalam. Oke. Berarti lebih ke penguatan internal lah ya. Oke. Lebih ke penguatan. Ya, kita kembali lagi, Bapak. Ini tadi setelah Ketua Bawaslu Muko-Muko menyampaikan itu, dan kami kembali ke Polres Muko-Muko dulu, Pak. Masih sebenarnya ini juga agak bingung ya, karena kita belum masuk ke tahun pemilu, jadi mungkin lebih mengenal secara dekat tugas dan tugas pokok dan fungsi dari Polri itu sendiri, Pak. Tetap dengan prosedur dan juga apa-apa yang nanti akan mendekati pemilihan, kan seperti itu. Nah, ini kan belum masuk tahun pemilu, tapi sudah ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, kan seperti itu. Nah, sejauh ini bagaimana koordinasi antara Polres, kepolisian dengan penyelenggara pemilu yang ada di Kabupaten Muko-Muko, mungkin seperti Bawaslu ataupun KPU mungkin. Ini bisa di. Ya, memang pada prinsipnya kepolisian itu mitra pemerintah. Seperti kita lihat, seperti Forkopimda. Ini forum pimpinan daerah, salah satunya Polri di sana. Dalam melaksanakan tugas selaku Forkopimda ini, tentunya Polri juga melaksanakan tugas-tugas kepolisian dalam bentuk seperti apa, membangun kerjasama yang baik pemerintah, kepolisian, dan yang lainnya, institusi lainnya. Oleh karena itu, sebenarnya kepolisian ini kan dengan harapan apa? Kepolisian ini kan tugas pokoknya mengayomi, melindungi, dan melayani. Nah, tentunya di dalam kegiatan-kegiatan tugas kepolisian ini, apalagi melayani, tentunya melayani pemerintah di dalam menyelenggarakan kegiatan pemilu, melayani pemerintah, misalnya kerjasama dalam bentuk penegakan hukum, melayani pemerintah bentuknya lintas sektoral, sama-sama di dalam kebersamaan membangun daerah, kan seperti itu. Oleh karena itu, kepolisian ini memang tugas yang sangat berat, saya lihat ini. Semuanya dari polisi kan. Iya, benar-benar. Iya. Inilah yang harus kita bangun terus, bagaimana masyarakat kita bisa menciptakan kehadiran kepolisian ini di tengah-tengah masyarakat, selalu bisa dicintai oleh masyarakat kita yang ada, gitu. Ya, terkait dicintai dengan masyarakat, ini kita kalau udah ngomongin cinta ini agak berat ya. Katanya cinta itu berat ya. Iya, betul. Iya. Kebanyakan dari masyarakat kita ini, Pak, kalau sudah melihat baju coklat, terus ada logo Tribrata, itu mereka minder. Nah, iya. Maksudnya sebenarnya sikap kita sebagai masyarakat itu seharusnya seperti apa sih? Kenapa kok? Dan apakah karena memang polisi ini sangar-sangar, ya kan, galak-galak, atau seperti apa? Itu dan strategi khusus
mungkin yang akan dilakukan oleh Polres Mukomuko untuk lebih mendekatkan diri atau lebih menarik hati masyarakat itu seperti apa? Ya, baik. Sebenarnya tugas Polri ini pada intinya masyarakat senang aja dilayani, itu sudah merupakan melayani, tugas pokok Polri sudah berjalan. Contoh, masyarakat minta pelayanan ke Polres, datang ke Polres, kemudian mau ngapain Pak? Mau buat SKCK, diantar, dibuatin, kan seperti itu. Ini merupakan sudah tentu tugas-tugas pokok kepolisian di dalam pelayanan. Kita kepolisian tetap selalu menjunjung tinggi pelayanan kepada masyarakat. Supaya apa? Ya itu bahasa polisi dicintai. Gitu. Oke. Apakah dengan mungkin ada juga di desa-desa dengan kehadiran Bimas, apakah itu Babin Kaptipmas lah ya, kehadiran Babin Kaptipmas, apakah itu merupakan salah satu strategi juga yang dilakukan oleh polisi mendekatkan diri dengan masyarakat atau seperti apa? Iya, memang kepolisian ini selalu dekat selalu dengan masyarakat. Kenapa? Nggak ada masyarakat, polisinya tugas apa? Nggak ada kan? Ya, tentunya ada polisi, ada masyarakat. Kalau masyarakat sudah mencintai kepolisian dimanapun, polisi itu dicari itu sama masyarakat. Mana Pak polisinya? Kan gitu. Jadi di dalam kita membangun pelayanan kepolisian di tengah-tengah masyarakat itu memang polisi kehadiran betul-betul dapat memberikan suatu nyaman, tenang masyarakat. Coba nggak ada polisi gimana sih negara ini? Iya, benar. Betul kan? Iya. Iya. Oleh karena itu polisi harus ada di tengah-tengah masyarakat. Berarti selama ini masyarakat yang terlalu berpikir takut terhadap polisi, padahal sebenarnya polisi nggak sesangar itu, Pak, ya? Tidak sesangar itu. Iya, Oke, polisi juga makan nasi, kan? Gitu, Pak. Sama, ya. Iya. Nah, kembali ke Bawaslu. Ini kita berbicara terkait polisi, ya. Ini kita nyambung. Jika TNI dan Polri itu mereka tidak memiliki hak suara dalam sebuah perhelatan pemilu, gitu. Karena dengan alasan itu mereka adalah aparatur negara, mereka perangkat negara seperti itu. Nah, tetapi ada beberapa perangkat negara juga yang mereka memiliki hak suaranya untuk dalam pemilu gitu. Seperti contoh misal ASN ini kan memang beliau perangkat negara gitu. Tetapi masih memiliki hak suara dalam pemilu. Nah, ini sebenarnya yang membedakan antara TNI, Polri dan juga ASN atau yang lainnya itu apa sih Pak? Kok ada yang banyak juga, kok polisi nggak bisa milih, kok ini masyarakat umum yang menanyakan itu, kan seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Baik, terima kasih. Ini memang payah ini Pak Polisi kalau jawabnya seperti ini sulit. TNI Polri kok tidak boleh memilih sementara perangkat lain ASN, kejaksaan boleh milih. Iya benar. Tapi yang pasti filosofisnya mungkin pihak-pihak tertentu bisa menjelaskan. Kalau yang pasti kami menjalankan sesuai dengan aturan main, TNI Polri netral. Itu pasti aturannya seperti itu. Tapi netral dan pengertian memang sangat luas dan besar. Nah, di samping memang TNI Polri, sebenarnya ibunya atau keluarga besarnya tidak. Dia boleh memilih. Tapi yang TNI Polri-nya tidak. Nah, terkait dengan bagaimana ini perbedaannya, tentu sulit saya jawab itu Pak. Mohon maaf itu. Bukan tidak mau jawab. Nah, terkait dengan itu, karena memang kita menjalankan aturan main yang memang harus. Tapi kalau ada nanti TNI Polri tahu-tahu memilih, kami tidak tegur secara penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, kami di KPP juga. Kenapa membiarkan TNI Polri untuk memilih? Salah satunya. Apalagi kalau TNI Polri masuk di dalam DPT, wah ada luar biasa. Ya. Luar biasa. Iya betul. Nah, tentunya dalam hal ini kalau dengan bagaimana peran tentu banyak terkait peran polisi, TNI Polri terkait dengan kegiatan-kegiatan pemilihan ini. Nah, sekarang sudah kita rasakan bagaimana tahap-tahap awal kita melakukan sinergitas, membangun komunikasi yang baik, memberikan pemahaman-pemahaman
Tujuannya kan ini pemahaman ini kan supaya jangan terjadi pelanggaran-pelanggaran ke depan, Oke, kan itu. siap. Termasuk juga memberi pemahaman-pemahaman bagaimana masyarakat pada saatnya nanti memang datang dan memberi hak suaranya itu. Siap. Bisa jadi mereka terdaftar tapi tidak mau memberi hak suara. Ini kan perlu pemahaman. Kadang-kadang kami gandeng polisi ini dari KPU, gandeng kepolisian, gandeng TNI Polri untuk bagaimana menyampaikan hal-hal ini. Nah, banyak aku pikir ini sini. Mungkin itu Pak, yang bisa kami sampaikan. Berarti atau bisa kita garis besarkan, kalau TNI Polri milih, nanti siapa yang menghukum? Kan kayak gitu mungkin. Itu kira-kira gimana itu? Ya. Oke. Jadi ya baik, terkait tadi sinergitas, sejauh ini Bawaslu itu sudah sejauh mana gitu Pak melakukan kolaborasi dengan apa namanya kepolisian itu menjelang pemilu tahun 2024. Sebenarnya kolaborasi ini kan kita bangun terus Pak. Siap, siap. Setiap saat kita bangun, karena memang suatu lembaga ini pada dasarnya memang ada hubungan dengan lembaga yang lain, lembaga lah dikatakanlah, Bawaslu, TNI, Polri dan sebagainya. Dan memang ini diatur juga nanti ada sentra Gakumdu di sana di Bawaslu. Sentra Gakumdu ini kan bukan Bawaslu, kami jelaskan lagi, sentra Gakumdu ini adalah merupakan Pokja, kelompok kerja yang ada di dalamnya Bawaslu, ada kepolisian, ada pihak kejaksaan. Ini ada MOU-nya. Di saat ini terkhusus untuk menangani pelanggaran pidana nanti. Nah, apakah di lain itu kami tidak bersinergi? Harus. Tetap selalu bersinergitas. Apalagi nanti pada saat kampanye, harus itu wajib bersinergi dengan. Jangan sampai nanti waktu kampanye ada polisi naik ke atas, ayo. Saya kena percaya moga-moga tidak terjadi. Pengalaman kita kemarin. Iya, siap. Selanjutnya untuk kepolisian. Ini kalau pertanyaan di sini udah habis, Pak. Tapi kita masih ada beberapa pertanyaan yang memang terutama untuk tugas kepolisian gitu. Banyak terjadi di masyarakat gitu. Mungkin Pak Kabakop masih baru berapa bulan Pak di sini Pak? Di muka-muka bertugas di muka-muka ini. Baru 7 bulan nih. 7 bulan Pak ya. Jadi kan belum melalui tahapan pemilu yang ada di Kabupaten Muko-Muko gitu. Nah, mungkin sedikit banyaknya mungkin ada beberapa informasi atau bocoran gitu kan. Selama pemilu 2019-2020 itu ada tidak pelaporan terkait pelanggaran pemilu yang langsung ke Polres gitu. Ya, baik. Yang namanya pelanggaran pemilu itu sudah ada wadah. Kalau kita lihat wadahnya apa, itu namanya wadah Gakundu. Gakundu ini penegakan tentang penanganan tindak pidana di masa-masa pemilu, kan seperti itu Gakundu. Gakundu ini bukan kepolisian saja yang berdiri di sana, tentunya ada beberapa unsur seperti kepolisian, kejaksaan di sana semua. Inilah wadah yang selalu setiap pesta demokrasi ya Gakundu ini pasti ada wadahnya, kan seperti itu. Pelanggaran-pelanggaran yang ada di penanganan pemilu ini kalau mengacu ke 2019 sampai yang kemarin ya, banyak sekali itu pelanggaran sengketa. Ya sengketa. Ya namanya sengketa ya harus ditangani di dalam hal penegakan hukum di penanganan pemilu. Tentunya prosedur, aturan di dalam penanganan itu mengacu ke ketentuan-ketentuan yang ada. Memang di Muko-Muko saya belum pernah mencoba ini. Ya, berarti ini baru mau mencoba. Baru nih, kan? iya betul. Tapi biasanya nggak sampai 2 tahun, Pak. Kalau pengalaman yang sudah biasanya udah mau hari H, geser dulu. Katanya kan. Iya, Oke. Tapi mudah-mudahan tetap bisa berada di Muko-Muko sampai selesai hari H. Amin. Ya. Itu. Ya, selanjutnya untuk Bawaslu ini juga tadi terkait ada menyinggung terkait jika ada masyarakat juga yang ingin melakukan pendaftaran atau ingin berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu, tetapi di situ namanya sudah tercatut nih di
beberapa parpol atau di salah satu parpol yang orang tersebut tidak merasa mendaftar ataupun memberikan datanya ke parpol tersebut. Nah, itu kan menjadi rugi orang tersebut, Pak. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh ini bahasanya korban atau apa ini, Pak? Atau yang dilakukan oleh orang tersebut untuk melakukan mungkin verifikasi atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, tadi sudah disampaikan di awal, pendaftaran partai politik ini kan dimulai 1 Agustus. Nah, tentu dalam pendaftaran ini kan melampirkan KTP sebagai anggota. Ya. Nah, tentu anggota ini kan orang yang mau menjadi anggota. Ya. Nah, terkait dengan ini KPU sudah menyiapkan satu link untuk mendata atau untuk mendapatkan informasi apakah yang bersangkutan termasuk di dalam partai politik ini atau tidak. Ada linknya, nanti buka link, nanti diketik link yang bersangkutan akan keluar kalau ada nama kita, kalau tidak ya tidak. Nah, kalau ada nama kita yang memang kebetulan kita tidak berkenan, tidak setuju, yang bersangkutan bisa melaporkan. Nah, kita sudah buka posko pengaduan terhadap warga yang keberatan terhadap ini. Kami siap untuk menerima ini. Bahkan sampai hari ini di Kabupaten Mungko-Mungko yang masuk dengan kami ada 3 orang. 1 orang staf kami sendiri berdasarkan pemeriksaan kita melalui yang bersangkutan dengan link ini tadi sudah kami sampaikan berjenjang. Kemudian ada juga kemarin sekitar 2 minggu, seminggu yang lewat melapor. Kemudian tadi sekitar jam-jam berapa barusan melapor juga terkait nama dia masuk di sipol. Nah, proses ini tentu memakan waktu, bukan suatu pelanggaran sebenarnya. Tapi ini salah satu bentuk pencegahan pelanggaran. Nah, bisa saja nanti setelah ini dilaporkan dengan kami dengan prosedur yang ada, dengan mengisi form dan sebagainya, melaporkan KTP, nanti kami akan laporkan secara berjenjang ke provinsi laporkan ke RI menyampaikan ke KPU. KPU menyampaikan lagi ke partai politik karena memang punya hak ini kan partai politik. Nah, untuk menghapus atau mendelete nama yang bersangkutan. Nah, kalau memang nanti partai politik tidak juga mendelete pasangan ditetapkan, ini barangkali ada potensi pelanggaran. Tapi kalau ini didelete, saya pikir tidak. Sudah selesai karena memang namanya sudah. Nah, kami menghimbau juga tentunya dengan masyarakat yang memang silahkan cek, termasuk teman-teman bapak-bapak di TNI Polri. Ini kan nanti masuk aneh juga kok TNI Polri menjadi anggota partai politik. Tapi saya yakin tidak ada. Pak Kabak saya yakin ini tidak bakalan ada namanya di sana. Karena dia sudah cek. Termasuk kami. Nah, banyak memang yang ini. Nah, sekali lagi kami menghimbau atau memang langsung ke KPU. Laporkan ke KPU bahwa saya berkeberatan dengan ini. Nanti akan dihapus secara mungkin hari ini dilapor, hari ini dihapus tidak. Ada proses yang memang karena memang yang menghapus itu adalah sistem yang ada di RI, bukan di sini. Nah, apakah itu berarti seandainya ada orang yang berminat mendaftar sebagai calon penyelenggara pemilu, dengan kejadian itu apakah itu masih bisa ditolerir atau seperti apa? Ya mereka benar-benar tidak merasa mendaftar gitu. Ya kalau dia tidak terdaftar, kalau dia protes berarti dia tidak mau didaftar, berarti dia didaftarkan orang saja barangkali kan. Tapi kan dia tidak merasa. Nah, itulah tujuannya tadi supaya dihapus, supaya dia tidak terdata di sana. Tapi kalau dia nanti tidak menghapus, nah nanti kalau dia masuk di partai tetap nanti jadi persoalan juga ke depan. Walaupun dia merasa ini tidak. Nah, itu teman-teman yang berminat saya pikir harus lakukan ini. Nah, mengeceknya tidak sulit loh. Tidak sulit sistemnya. Kalau memang ragu-ragu nanti datang aja ke Bawaslu atau ke KPU, kita bantu bisa. Oke, baik. Nah, menyambung dari obrolan ini Pak Kabak, itu kan berarti terjadi karena ketidaktahuan si pemilik KTP lah gitu kan, ketidaktahuan si pemilik KTP. Nah, apakah itu juga nanti bisa masuk ke unsur pidana, Pak? Seandainya seperti itu terjadi gitu. Ya, baik. Itu kan merupakan suatu temuan yang seperti itu di dalam proses pemilihan. Tentunya yang bersangkutan jika diklarifikasi tentunya dia bagaimana dia menyatakan haknya dia, kan itu kan merupakan haknya, hak memperjuangkan hak yang bersangkutan itu. Jika memperjuangkan hak ini tentu wadahnya udah kita siapkan tadi seperti Gakundu gitu. Mereka lah yang akan menentukan nanti diproses atau tidaknya
nanti. Tentu ada verifikasi dan pemeriksaan kan seperti itu. Tapi itu berpotensi Pak ya untuk ke ranah pidana atau memang hanya sebatas dimediasikan saja gitu? Enggak, jadi begini, nanti apabila ini nanti pidana atau tidak, ini kan bahasanya bahasa tim yang akan menyimpulkan ini. Kalau polisi saja kan nggak bisa nih, kan ada jaksanya. Ini nggak bisa nih, Pak polisi ini gimana? Nggak bisa dong, kan ada jaksanya kan seperti itu. Oleh karena itu unsur ini apakah terpenuhi atau tidaknya itu tergantung dari keputusan bersama di Gakundu kan seperti itu. Ke depan jadi karena kita ini akan melaksanakan pemilu gitu kan, dan kita sudah memulai tahapan. Jadi bagaimana kesiapan dan juga itu strategi pengamanan dan keamanan yang akan dilakukan oleh Polres Mukomuko untuk memastikan bahwasanya pemilu itu nanti akan berjalan dengan lancar. Ya, baik. Di dalam kita melaksanakan tugas-tugas kepolisian, tentunya ada kesiapan-kesiapan yang harus kita persiapkan. Salah satu bentuk ada rencana sistem pola pengamanan kan seperti itu. Kalau dari kepolisian nanti membuat suatu rencana-rencana pengamanan, tentunya di dalam rencana-rencana pengamanan ini tentunya didukung dengan kebutuhan yang kita persiapkan. Contohnya apa? Berapa personil yang harus kita siapkan di dalam rencana pengamanan. Kemudian jumlah personil ini tentunya nanti kita bagi per sebaran wilayah. Sebaran wilayah ini tentunya tugas-tugas yang sudah kita pahami, tugas-tugas yang sudah kita ketahui, harus kita distribusi anggota di tempat pengamanan. Nah, di dalam rencana pengamanan kita nanti ke depan, kita menghadapi pemilu 2023 dan 2024 ini, tentunya tugas besar bagi kita. Tugas besar ini merupakan yang harus kita sukseskan bersama tugas-tugas pemerintah. Kami Polres Mukomuko tentunya mempersiapkan hal-hal tersebut, terutama bagaimana mendesain supaya terlaksananya pemilihan ini bisa berjalan dengan baik. Dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian ini, ya tidak terlepas dari dukungan-dukungan dari pemerintah juga, seperti mempersiapkan logistik yang ada, fasilitas-fasilitas dukungan yang lainnya tentunya didukung dari lembaga pemerintah kan seperti itu. Kemudian di dalam tugas-tugas ini kami juga mempersiapkan diri sendiri dalam artian kepolisian, menempatkan kepolisian itu berdasarkan ada di dalam nanti itu seperti TPS ya, di dalam TPS berapa komposisi satu TPS ataukah beberapa TPS nanti ditempatkan beberapa personel kepolisian. Nah, itu yang akan kita rencanakan ke depan seperti apa. Tentu kita harus membangun sinergitas terus dengan pihak penyelenggara, tentunya KPU dan Bawaslu selaku pengawasnya juga akan kita bekerja sama di sana nanti, akan menghadapi pemilihan 2023 dan 2024 untuk pemilu. Nah, selanjutnya Pak, terkait personil sendiri, sejauh ini di Polres Mukomuko ini sudah ada beberapa personil Pak, dan mungkin ada juga nanti fasilitas pendukung yang akan disiapkan oleh Polres Mukomuko itu apa saja? Yang pertama sumber daya ya, sumber daya ini kepolisiannya salah satu personil kepolisian harus siap untuk melaksanakan tugas. Personilnya tentu. Kemudian
perlengkapan lain tentunya seperti alat-alat pendukung di dalam menghadapi jika situasi untuk di dalam bekerja. Nah, contohnya mobilisasi, tentunya kita harus mempersiapkan itu juga. Kemudian peralatan lainnya, seperti kalau kita nanti akan menghadapi suatu situasi sengketa, tentunya kita akan menghadapi kesiapan itu, mempersiapkan peralatan-peralatan seperti tameng dan tongkat pori ya. Nah, seperti itu. Tentu itu perlengkapan yang harus kita siapkan. Untuk jumlah personil polisinya sendiri itu di Polres Mukomuko ada berapa? Sementara jumlah Polres Mukomuko lebih kurang dari 300 personil. Semuanya nanti kita ada pembagiannya 2/3 dari kekuatan itu nanti kita libatkan di dalam pengamanan. Terima kasih untuk Pak Kabako, dan kembali ke Bawaslu Kabupaten Mukomuko. Sejauh ini tahapan-tahapan yang sudah dilakukan Bawaslu tadi sudah sempat disampaikan, dan untuk tahapan terdekat, Pak, tahapan terdekat yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mukomuko ini seperti apa? Nah, sebenarnya tahapan ini kan mengacu kepada per-KPU ini. Jadi intinya Bawaslu ini kan mengawasi tahapan-tahapan yang telah dibuat KPU. Tentunya per-KPU 3 2022 terkait dengan tahapan. Nah, secara garis besar kami sampaikan bahwa dalam 2022 ini kan tahapannya terkait dengan pendaftaran, verifikasi sampai penetapan partai politik. Nah, di 2022 nanti sudah masuk ke awal daftar pemilih sementara dan sebagainya. Nah, termasuk kampanye. Nah, saya lupa berapa jadwal kampanye itu, tapi di akhir 2023 sudah ada masa kampanye. Nah, ini tahapan yang krusial. Kemudian nanti ada tahapan pada saat setelah kampanye ini kan pendistribusian. Nah, logistik ke tempat TPS langsung kepada pemilihan, hitung, kemudian penghitungan, kembali lagi. Nah, tentunya peran barangkali terkait dengan kepolisian, dan ini ya kepolisian pengamanannya, kita pengawasannya, ini sinergitas memang yang terbangun, sinergitas yang memang antara Bawaslu dan KPU, bagaimana ini bisa berjalan serentak. Tapi pada dasarnya Bawaslu mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPU, termasuk juga kepolisian mengawal kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPU itu. Nah, kami pikir itu yang memang kalau puncaknya sih pengamanan ini semua puncak, Pak, tidak ada tidak puncak. Nah, kalau dikatakan tadi tahunnya, kalau menurut kami Bawaslu sudah masuk tahun pemilu, karena gong pemilu itu sudah dimulai 14 Juli kemarin, berarti sudah memasuki tahun sampai nanti. Nah, ini juga kita setelah ini nanti beririsan ini pemilihan kepala daerah, bupati, gubernur, wakil gubernur, bupati di bulan November. Nah, ini masih satu, saya pikir tugas dan beban dari pihak kepolisian, pengamanan TNI Polri sangat banyak. Ya, kan sempat muncul isu di masyarakat juga, Pak, ya, terkait bahwa tahun 2023-2024 pemilu itu akan dilaksanakan serentak, yang artinya dari pemilihan kepala daerah, pemilihan DPRD, dan juga pemilihan presiden itu dilakukan secara serentak. Nah, ini sebenarnya apakah benar-benar dalam satu hari full itu dilakukan pemilihan itu, atau seperti apa skemanya? Nah, serentak ini sebenarnya yang dimaksud serentak ini kan dilakukan untuk pemilihan legislatif, DPR, DPD sampai dengan presiden dilakukan pada tanggal dan hari yang sama, 14 Februari 2024. Sementara untuk kepala daerahnya dilakukan di bulan November ya, tanggal 24 ya, tanggal 24 November 2024. Jadi beda deh, Bang. Cuman memang kenapa dikatakan serentak, seluruh Indonesia memang sudah melakukan itu, termasuk kegiatan pemilihan. Kalau sekarang kan misalnya Bupati Mukomuko di 2020, berarti 2025. Sekarang ini tidak, nanti 2020. Semua seluruh Indonesia pada bulan November itu semuanya berapa? 500
14 kabupaten kota melakukan pemilihan serentak untuk kabupaten termasuk provinsi. Oke. Berarti secara garis besarnya dalam 1 tahun itu nanti akan ada 2 pesta politik di Kabupaten Mukomuko khususnya, seperti itu ya. Oke, berarti ini juga beban berat juga untuk kepolisian, Pak. Iya, tentu. Tentunya ya tugas kita bersama lah. Iya, Tugas kita bersama. Satu juga sampai sekarang rasanya begitu ya Pak Ketua ya, Pak Baslu ya. Kita tetap mengacu ke prokes lah ya, prokes. Sampai hari ini belum ada pencabutan ya. Belum ada pencabutan prokes. Kembali ke instruksi Menteri Dalam Negeri kan, tentunya ya masih melandaskan nomor 7 2022 tentang prokes COVID-19 ini tetap kita masih pakai sementara ini. Makanya nanti saya mengharapkan apa, setiap TPS harus ada namanya kesiapan. Kalau nggak nanti ditegur sama Pak Bawaslu nih. Iya, betul. Berarti selain menjadi pengawas pemilu juga menjadi pengawas kesehatan. Pengawas kesehatan ini. Dan memang terbukti kemarin di 2020 seperti itu kira-kira. Kita memastikan juga kegiatan termasuk pihak kepolisian memastikan di tempat kampanye, di tempat apalagi pemilihan. Prokesnya ini standar apa tidak? Kampanye aja standar, harus standar, apalagi pada saat pungut hitung. Nah, kira-kira untuk kampanye sendiri, Pak, itu apakah ada kemungkinan nanti itu mulai terbuka atau memang seperti 2020 lalu gitu? Nah, ini saya lihat masih digodok di peraturan bahwa KPU-nya, apakah nanti memang kampanye terbuka, bentuk terbuka ini bagaimana kan? Nah, kalau kita lihat dari pengalaman, karena kampanye terbuka ini kan kos biaya, nah, mungkin bagi partai politik presiden terlalu besar. Nah, mungkin ini ada barangkali untuk presiden. Tapi kita lihat nanti ini regulasi masih berjalan terkait dengan bagaimana mekanisme kampanye ini nanti kan. Tapi yang pasti ada kampanye. Nah, kampanye ini memang yang paling sulit bagi Bawaslu ini kan kampanye yang memang kadang-kadang tidak terjadwal dia. Nah, kampanye yang dilakukan oleh peserta tingkat DPRD kabupaten kota ini memang yang kita harus awasi terus itu. Oke. Nah, jadi kembali ke Polres, Pak, terkait kampanyenya itu tadi, apakah ada regulasi khusus untuk ke Polres? Apakah nanti dari salah satu calon atau salah satu parpol yang akan melakukan kampanye itu tadi, itu melakukan perizinan dulu dengan Polres atau cukup dengan pihak-pihak seperti KPU atau mungkin juga Bawaslu? Ya, setiap persiapan kampanye tentunya ada STTP namanya, itu surat pemberitahuan ya, surat tanda bahwasanya pemberitahuan tentang masa pelaksanaan kampanye. Jadi dari partai politik misalnya akan melaksanakan suatu kampanye 7 hari sebelum mereka akan melaksanakan kampanye sudah pemberitahuan kepada kepolisian gitu. Jadi ini yang harus rekan-rekan dari partai politik harus mematuhi itu. Jangan sampai nanti kita ketemu di lapangan nih ya, mau nanya polisi, mau nanya ada izin apa enggak kan gitu kan, enggak enak menanyakan seperti itu. Makanya tahapan-tahapan sebelum partai politik mau mengajukan kampanye, jadwal kampanye, pemberitahuannya 7 hari sebelum itu gitu. Tapi pernah, Pak, membubarkan kampanye gitu, Pak, karena tidak berizin gitu. Kalau saya belum pernah nih. Tapi kalau Pak Ketua Bawaslu kayaknya udah ya. Rasanya udah nih. Pak Ketua sudah berpengalaman ini. Terutama kemarin terkait dengan prokes ya. Karena pemilihan kepala daerah 2020 ini kan prokes mulai diterapkan. Ada ya memang beberapa, tapi pendekatan persuasif kita lakukan. Tidak serta-merta sampai di sana disuruh bubar ya. Kita bisa di tokok kawan gitu. Apalagi di sana memang ada pihak-pihak kepolisian, TNI ada juga. Nah, kalau untuk membuat pada dasarnya persuasif lah, kita lakukan pendekatan. Nah, kalau ini tetap dilakukan, ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, akibatnya begini. Maka mereka dengan sendirinya membubarkan ya masa itu. Kirain datang langsung bubar, ini nggak ada izin gitu. Biasanya para caleg itu biasanya patuh itu, patuh dia, taat dia.
Kalau bahasa kita ini cari nama dulu. Wah, cari panggung dulu. Cari aman dulu. Oke. Baik, untuk terakhir Pak, mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bapak terkait persiapan, kesiapan, dan juga mungkin pesan-pesan terhadap masyarakat menghadapi tahun pemilu. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ini momen penting bagi kami di pihak Polres Muko-Muko. Karena apa momen penting? Memang wadah podcast di Bawaslu ini merupakan suatu momen yang baik bagi kami selaku corong suara lah ya, corong suara akan menghadapi 2023 dan 2024 persiapan pemilu. Situasi ini tentunya kami akan memberikan suatu sejenis himbauan-himbauan, pesan-pesan Kamtibmas. Kami mengharapkan terciptanya situasi yang kondusif. Itu harapan kami Polres Muko-Muko ke depan bagi penyelenggara pemilu termasuk KPU, Bawaslu dan kita mengharapkan seperti itu. Dan juga bagi para peserta pemilu tentunya juga mengharapkan situasi yang aman dan nyaman. Oleh karena itu mari kita sama-sama lah. Kami mengharapkan dari Polres, mengharapkan sama-sama dengan harapan Muko-Muko ini ke depan kita melaksanakan pesta demokrasi ini, kita junjung tinggi azas lubernya, langsung, umum, bebas dan rahasia. Kita jaga itu. Kenapa? Langsungnya seperti apa, bebasnya seperti apa, dan rahasianya seperti apa. Kebanyakan kita tidak menjunjung tinggi lubernya itu. Kami mengharapkan kita junjunglah itu azas lubernya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Dan untuk Ketua Bawaslu, mungkin ada juga pesan-pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat terkait menjelang tahun pemilu kita. Nah, yang pertama tadi kan memang kita terkait dengan prokes, tentu himbauan Pak Kapolres ini kan himbauan yang memang Wajib yang ditaati, Pak, ya. Sebenarnya bukan kita kan mengingatkan saja lagi siap, kan. siap. Ini kan memang negara kita sedang tolong patuhi prokes, minimal pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Nah, terkait dengan kegiatan-kegiatan kepemiluan, yang pertama karena sekarang pendaftaran partai politik, kalau kira-kira merasa tidak ingin menjadi anggota partai politik atau pengurus partai, tolong dicek namanya. Tolong dicek. Kalau ada namanya, lapor segera untuk dibebaskan dari sana. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat atau nenek kita, datuk kita yang memang tua-tua di ujung pelosok yang memang tidak tersentuh dengan rekaman EKTP, tolong direkam. Nah, ini salah satu syarat nanti bisa memilih, bisa didaftarkan dalam mata pilih. Nah, sebelum dilakukan pendaftaran mata pilih, tolong dilakukan ini. Nah, ini kan ada memang ini. Kemudian satu lagi, bagi keluarga yang memang sudah meninggal, tolong dilaporkan supaya namanya nanti keluar dari mata pilih. Jangan nanti ada asumsi ini dipakai untuk ini, untuk ini. Kenapa orangnya banyak, memilihnya sedikit. Nah, ini dalam waktu dekat itu yang perlu dulu bagi kami, himbauan kepada masyarakat. Sekali lagi tentu dengan sinergitas dengan pihak kepolisian, kejaksaan, kemudian pemerintah daerah terutama, kami mengharap dukungan penuh bagaimana pemilu dan pemilihan ke depan menjadi baik. Nah, kemudian kami sudah membuka posko, termasuk pengaduan-pengaduan yang lain, termasuk kami ada PPID di sini, kami sampaikan. PPID ini kan sumber informasi kegiatan-kegiatan Bawaslu ke bawah sebelum ini bisa diminta dengan prosedur-prosedur yang lengkap. Tidak ada yang ditutupi. Terima kasih. Siap. Terbuka. Oke. Baik, mungkin itu saja, selesailah acara kita pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kabak-Op, Polres Muko-Muko, dan kepada Bapak Ketua KPU Kabupaten Muko-Muko. Bawaslu. Oh, Bawaslu, maaf. Ketua Bawaslu Kabupaten Muko-Muko. Dan tentunya kita akan kembali lagi di kemudian hari masih bersama ruang podcast Sahabat
Bawaslu Kabupaten Mukomuko. Saya Ahmad Arifin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.